Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Bimbela Channel. Utamanya untuk para pejuang PNS dan juga para pejuang P3K. Nanti pada video ini akan kita berikan tryout tentang soal TIU untuk persiapan CPNS tahun ini. Tapi teman-teman, untuk video kali ini ada yang berbeda karena kita kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Apa itu Kita Lulus? Kita Lulus adalah platform digital yang bergerak di bidang bimbingan online untuk para pejuang PNS dan juga para pejuang P3K. Nah, kabar gembiranya teman-teman, jadi Kita Lulus ini akan mengadakan diskon besar-besaran 50% plus nanti ada potongan harga Rp40.000 apabila teman-teman mau mengikuti dari bimbingan online Kita Lulus ini. Teman-teman nanti bisa mengikuti panduan atau mendaftar di link box deskripsi yang ada di bawah, dan program ini akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2021. Jadi pastikan teman-teman untuk ikut di Kita Lulus dan semoga teman-teman semua lulus untuk menjadi ASN. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke video tryout. Baik teman-teman, kali ini adalah tryoutnya tentang tes intelijensi umum atau TIU. Titik poinnya nanti pada penalaran verbal. Baik, langsung saja kita mulai teman-teman. Untuk soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah tentang sinonim. Jadi sinonim dari kata absen. A. Bolos, B. Hadir, C. Tidak menentukan sikap, D. Ragu-ragu, atau E. Ada. Baik, silahkan teman-teman bisa jawab. Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Baik, teman-teman. Jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah A. Bolos. Nah, absen itu sinonimnya adalah tidak masuk, baik itu sekolah, kerja, dan lain sebagainya. Dapat juga dikatakan dengan tidak hadir. Sedangkan yang B ini hadir adalah sinonimnya ada atau datang. Kemudian yang C, tidak menentukan sikap, ini adalah abstain, bukan absen ya, abstain, hampir sama kata-katanya. Kemudian yang D, ragu-ragu, ragu-ragu ini juga abstain. Dan yang E, ada, itu nama lainnya atau sinonimnya adalah hadir atau telah sedia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Sinonim dari penguapan adalah A. Dehidrasi, B. Rehidrasi, C. Reboisasi, D. Evaporasi, atau E. Evakuasi. Baik teman-teman, kira-kira yang pas yang mana? Silahkan. Oke, untuk soal nomor 2 ini, sinonim dari penguapan adalah evaporasi. Kalau yang A, penguapan itu adalah proses menguap atau kejadian menguap. Kemudian yang B, rehidrasi adalah proses senyawaan kembali. Yang C, reboisasi ini jelas penghutanan kembali atau penanaman hutan kembali. Kemudian yang E, evakuasi adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya. Jadi penguapan sinonimnya adalah evaporasi. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Soal ini adalah tentang antonim teman-teman. Jadi antonim dari acuh. A. Peduli, B. Tidak mau tahu, C. Perhatian, D. Istimewa, atau E. Hirau. Silakan teman-teman jawab. Oke. Untuk soal yang ketiga ini yang tepat adalah B. Tidak mau tahu. Pembahasannya adalah untuk kata acuh itu namanya adalah peduli atau mengindahkan. Sedangkan peduli itu antonimnya acuh. Kemudian perhatian adalah hal memperhatikan atau apa yang diperhatikan. Kemudian istimewa itu khas atau khusus. Dan hero ini adalah memedulikan, mengacuhkan, mengindahkan, dan juga memperhatikan. Jadi acuh ini adalah tidak mau tahu. Antonim dari acuh. Lanjut. Masih tentang antonim, yaitu antonim dari atrofi. A. Kalah, B. Juara, C. Pembesaran, D. Piala, atau E. Piagam.
Silahkan teman-teman jawab. Baik, jawaban yang tepat adalah C, pembesaran. Atrofi ini adalah penyusutan atau pengecilan ukuran suatu sel, jaringan, organ, atau bagian tubuh. Sedangkan yang option A itu kalah, tidak menang, atau dalam keadaan tidak menang. Dan yang juara itu orang atau regu yang dapat kemenangan dalam pertandingan yang terakhir. Dan piala ini adalah cawan berkaki yang dibuat dari emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian piagam yang E itu adalah surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah, dan sebagainya. Oke, jadi atrofi ini antonimnya adalah pembesaran. Karena kalau atrofi sendiri artinya adalah penyusutan atau pengecilan ukuran suatu sel. Lanjut teman-teman. Nah, ini tentang analogi ya. Tangan, tubuh, itu sama dengan dahan, titik-titik. A, pohon, B, rindang, C, tangkai, D, daun, atau E, batang. Silakan teman-teman jawab. Oke teman-teman, dan jawaban yang tepat adalah A, pohon. Tangan adalah bagian dari tubuh, atau kalau kita lihat yang depan, tangan adalah bagian dari tubuh. Kemudian dahan tentunya adalah bagian dari pohon. Nah, oke, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Genteng, rumah. Benang, titik. A, sutra, B, ulat, C, kapas, D, jahit, atau E, pakaian. Silakan teman-teman jawab. Oke, jawaban yang tepat adalah pakaian. Nah, genteng ini adalah salah satu bahan penyusunan rumah. Oke, hubungannya di situ adalah penyusunan dari, kalau genteng itu A, rumah itu B, berarti A bagian dari B. Nah, benang otomatis ini adalah salah satu bahan penyusunan pakaian, yaitu benang bagian dari pakaian. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.